Video tadi adalah contoh atau simulasi benda langit yang menabrak bumi. Sungguh menakjubkan, bukan? Bumi dan benda-benda langit tersebut ada dalam susunan tata surya. Tata surya juga terdapat di dalam suatu galaksi. Lalu, apakah tata surya itu? Benda-benda langit apa saja yang menjadi anggota dari tata surya? Bersama Ustaz Al, mari kita belajar bersama-sama tentang salah satu kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang sistem tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Alhamdulillah, semoga kalian dan seluruh keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajar ya. Hari ini Ustadz akan menyampaikan materi terakhir kalian di kelas 6, yaitu tentang sistem tata surya, tepatnya di tema 9. Sudah siap ya semua? Mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar materi IPA hari ini adalah KD 3.6, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, serta KD 4.6, membuat model sistem tata surya. Sedangkan untuk fokus pembelajaran hari ini adalah yang pertama, pengertian tata surya, yang kedua, anggota tata surya, yang ketiga, karakteristik dari planet-planet, dan yang keempat adalah karakteristik dari benda-benda langit lainnya. Galaksi. Galaksi adalah sekumpulan benda-benda langit seperti bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Salah satu nama galaksi adalah Milky Way Galaxy atau biasa disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya yang terdiri dari bumi, planet kita, benda-benda langit, serta bintang-bintang lainnya. Sebelum kita belajar sistem tata surya, mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Bumi kita adalah salah satu anggota tata surya. Ada beberapa planet yang bergerak, berputar, mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Planet-planet tersebut mengorbit dan mempunyai lintasan masing-masing yang disebut sebagai orbit. Pada sistem tata surya ini terdapat gaya gravitasi, sehingga antara benda-benda langit lainnya tidak akan terjadi tabrakan. Planet-planet ini bukanlah bintang. Mereka tidak memancarkan cahaya, tetapi mendapat cahaya dari bintang terbesar di tata surya, yaitu matahari. Sistem tata surya ini terdapat dalam suatu galaksi, dan salah satu galaksi adalah galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi yang ditempati oleh sistem tata surya kita. Galaksi ini sungguh amat sangat luas. Inilah salah satu kebesaran Allah yang Maha Esa. Dan seperti inilah bentuk galaksi Bima Sakti. Tata surya terdiri dari bintang-bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Seperti dalam video tadi,
Planet-planet dan bintang-bintang tersebut mempunyai orbitnya sendiri-sendiri, dan setiap benda planet juga memiliki gaya gravitasi sendiri-sendiri. Jadi, inilah yang mengakibatkan antara benda-benda planet lainnya tidak terjadi tabrakan. Selain matahari sebagai pusat tata surya dan bintang terbesar di tata surya kita, anggota tata surya yang lainnya adalah satu, planet. Yang kedua, asteroid. Yang ketiga, komet. Yang keempat, meteor. Dan yang terakhir adalah satelit. Dari benda-benda langit ini, kita akan mempelajari satu persatu bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari setiap benda-benda tersebut. Anggota tata surya yang pertama yang akan kita bahas adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh dari planet-planet yang ada di sistem tata surya kita adalah 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, dan 8. Neptunus. Pada gambar ini terdapat sabuk asteroid dan komet. Kita akan bahas satu persatu dari karakteristik planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Permukaan planet ini penuh dengan kawah dan cekungan. Planet ini juga tidak memiliki satelit dan tidak memiliki atmosfer. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus adalah planet yang paling panas pada sistem tata surya. Suhu permukaan Venus bisa mencapai 470 derajat Celcius. Sebagian permukaannya adalah dataran luas yang bergunung-gunung. Planet ini juga tidak memiliki satelit dan mendapat julukan bintang kejora. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang bisa kita tinggali atau dihuni oleh makhluk hidup. Planet ini tersusun dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas-gas lainnya. Bumi juga memiliki atmosfer yang berfungsi untuk melindungi diri dari radiasi langsung sinar matahari. Dan disinilah kita manusia dan semua makhluk hidup bisa tinggal di bumi. Planet selanjutnya adalah planet Mars. Planet Mars disebut juga planet merah karena permukaannya berupa kawah dan pegunungan yang tampak berwarna merah. Suhu rata-rata di permukaan Mars sekitar minus 55 derajat Celcius. Atmosfer pada planet Mars ini berupa karbon dioksida, sehingga tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Planet kelima yaitu planet Jupiter. Kalau dilihat dari bentuknya, planet Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Planet ini mendapat julukan planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Permukaan planet berupa hidrogen dan helium cair. Hampir 70% cahaya matahari yang diterimanya dipantulkan kembali. Planet selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang ukurannya berbeda-beda. Saturnus merupakan planet yang paling ringan. Atmosfer pada planet Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Planet ketujuh yaitu planet Uranus. Planet ini
tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Atmosfer pada planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana. Planet ini juga diselubungi oleh kabut tebal. Suhu planet Uranus sangat dingin, yaitu mencapai 210 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan jarak antara Uranus dan matahari sangat jauh. Planet terakhir atau planet ke-8 pada sistem tata surya kita adalah planet Neptunus. Neptunus mendapat julukan kembaran planet Uranus karena diameter dan ciri-ciri yang hampir sama. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana. Suhu Neptunus juga sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 280 derajat Celcius. Hal ini juga sama karena planet Neptunus terletak jauh dari matahari. Setelah kita belajar tentang karakteristik setiap planet tadi, planet-planet yang ada di sistem tata surya kita bisa dikelompokkan berdasarkan komposisi serta sifat-sifat yang sama. Berikut adalah beberapa pengelompokan planet-planet yang ada pada sistem tata surya kita. Pengelompokan yang pertama didasarkan bumi sebagai pembatas. Pada pengelompokan ini, planet-planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Jadi, yang termasuk planet inferior adalah planet Merkurius dan planet Venus. Kelompok kedua adalah planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Ada 5 anggota pada planet superior ini, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang kedua adalah asteroid sebagai pembatas. Planet-planet pada kelompok ini dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid atau berada di dalam sabuk asteroid. Anggota dari planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok yang kedua adalah planet luar. Planet luar adalah planet yang orbitnya di luar peredaran asteroid atau di luar sabuk asteroid. Anggota dari planet luar ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang ketiga didasarkan pada ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Anggota dari planet terestrial sama dengan anggota dari planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi yang hampir sama seperti planet Jupiter. Anggota dari planet ini sama dengan anggota dari planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain planet tadi, ada benda-benda langit lainnya yang juga termasuk anggota dari tata surya. Yang pertama ada asteroid, yang kedua ada meteoroid, yang ketiga ada meteor, yang keempat ada meteorit, yang kelima ada komet, dan yang terakhir ada satelit. Anggota tata surya yang pertama akan kita bahas lagi adalah asteroid atau planetoid. Asteroid merupakan benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut sebagai sabuk asteroid. Sabuk asteroid terdapat di antara
planet Mars dan planet Jupiter. Asteroid juga memiliki orbit dan bergerak mengelilingi matahari. Anggota tata surya selanjutnya adalah meteor. Meteor ini istilahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda langit berukuran kecil berupa bebatuan yang berasal dari pecahan asteroid. Meteoroid memiliki lintasan yang tidak teratur dan tidak mengorbit pada matahari. Istilah yang kedua adalah meteor. Meteor adalah meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi. Sebagian dari meteoroid ini terbakar di atmosfer bumi. Dan yang terakhir adalah meteorit. Meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer dan sampai ke bumi. Akibatnya akan terbentuk kawah bekas jatuhnya meteor. Berikut adalah gambar dari meteoroid, meteor, dan kawah bekas jatuhnya meteorit. Pada gambar pertama, meteoroid belum terbakar oleh atmosfer bumi. Sedangkan gambar yang kedua, meteoroid sudah terbakar oleh atmosfer bumi. Dan terakhir, di gambar yang ketiga, meteorit jatuh ke bumi dan menyebabkan bumi terbentuk kawah atau cekungan. Anggota tata surya yang lainnya adalah komet. Komet biasa disebut sebagai bintang berekor. Ciri-ciri dari komet adalah orbit yang sangat lonjong. Kemudian, badan komet terdiri atas kepala, inti dan koma, menghadap matahari, dan ekor yang terdiri dari gas, debu, dan es. Panjang ekor bisa mencapai 160 juta kilometer. Anggota tata surya yang terakhir yang akan kita bahas adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Satelit terbagi menjadi 2, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk secara alami. Contoh, satelit bumi kita adalah bulan. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter mempunyai 63 satelit, Saturnus 62 satelit, Uranus 27 satelit, dan Neptunus mempunyai 13 satelit. Planet yang tidak memiliki satelit adalah planet Merkurius dan Venus. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Satelit ini biasanya diterbangkan ke luar angkasa dengan menggunakan roket. Macam-macam satelit buatan ini adalah satelit komunikasi, satelit astronomi, satelit cuaca, dan lain-lain. Materi tentang tata surya dan karakteristik anggota tata surya sudah kita pelajari bersama-sama. Agar Ustadz tahu seberapa paham kalian tentang materi ini, Ustadz akan kasih kalian evaluasi. Berikut soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ustaz masih tetap sama. Tetap jaga protokol kesehatan, kemudian jaga kondisi kesehatan kalian, serta tetap semangat dalam beribadah belajar. Ustaz harap pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah kita yang tercinta. Sampai di sini dulu, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.